Halo, perkenalkan, nama saya Stella Tio dari kelas 11 TKJ 3 dengan nomor absen 32 ingin mempresentasikan materi mengenai software dan hardware pada jaringan komputer. Apa itu hardware? Hardware merupakan perangkat keras pada komputer dan PC. Perangkat keras dapat dilihat, diraba, yang saling satu menyatu sehingga terbentuknya jaringan komputer. Apa kegunaannya dalam jaringan komputer? Sebuah jaringan tidak dapat tersambung kepada satu komputer jika tidak ada perangkat yang bisa mengkonek jaringan tersebut ke suatu komputer. Oleh karena itu, ada beberapa perangkat yang dapat membantu komputer untuk mengkonek ke jaringan tersebut seperti NIC, kabel jaringan, konektor, hub, switch, dan lain-lainnya. Hardware di dalam jaringan komputer ada 8 jenis, yaitu NIC, kabel jaringan, konektor, hub, switch, router, repeater, dan modem. Perangkat keras yang akan kita bahas pada hari ini adalah NIC. NIC adalah kepanjangan dari Network Interface Card, atau yang bisa disebut dengan LAN. NIC ini seperti jembatan yang menghubungi daerah satu dengan daerah lainnya. Tetapi dalam komputer, NIC ini menghubungi komputer ke sebuah jaringan komputer dalam bentuk kartu. Di mana tempat terpasangnya NIC ini sudah terpasang onboard di beberapa komputer atau PC. Onboard yang artinya sudah terpasang dari pabriknya sana. Kedua, kabel jaringan. Kabel jaringan ini sangat penting dalam jaringan komputer, yaitu sebagai media penghubung. Jika mendengar kata kabel, langsung mengarah kepada wireless dan non-wireless, kan? Pada zaman sekarang, banyak perangkat yang menggunakan wireless untuk memudahkan penghubungan tanpa adanya kabel. Tetapi dalam komputer juga perlu non-wireless. Kenapa? Karena dengan menggunakan non-wireless lebih mudah dalam pengoperasiannya. Tidak hanya ada satu jenis loh, kabel ini dan sangat banyak jenis sesuai dengan kegunaannya. Tapi pada hari ini saya akan memberitahu kepada kalian 3 jenis kabel yang sering dipakai dalam jaringan, seperti kabel twisted pair, kabel koaksial, dan kabel fiber optics. Yang pertama di sini ada kabel twisted pair. Dari kata twisted, kita sudah tahu kabel ini merupakan kabel yang saling melilit satu kabel dengan kabel lainnya. Ciri khas dari kabel ini adalah warna-warni. Kabel ini banyak digunakan karena kabel ini hemat. Kabel twisted pair ada 2 jenis, yaitu kabel UTP yang tidak ada pelindung aluminium dan STP adanya pelindung aluminium. Sebenarnya kabel ini punya kegunaan yang sama, tetapi yang membedakannya adalah kabel UTP rentan terhadap medan magnet atau voltage yang tinggi, tetapi untuk kabel STP tidak. 2. Kabel koaksial. Kabel koaksial ini sudah jarang dipakai karena kebanyakan orang sudah menggunakan kabel twisted pair untuk membangun jaringan komputer. Dan kabel fiber optics, dari penampilannya sudah terlihat sangat megah dan keren, bukan? Kabel ini terbuat dari serat kaca dan menggunakan teknologi canggih yang dapat mentransfer data dengan kecepatan yang lebih cepat daripada kabel biasa. Fiber optik ini biasanya dipakai dalam jaringan backbone tulang punggung. Karena kecepatan yang luar biasa, penggunaan kabel ini dapat digunakan dalam LAN, WAN, MAN karena kecepatan dan bandwidth-nya. Karena adanya dampak yang lebih menggunakan bias cahaya untuk mentransfer data.
Fiber optik ini memerlukan biaya yang cukup mahal karena membutuhkan alat khusus dalam pembangunannya untuk membangun jaringan. Konektor. Konektor adalah sarana penghubung antara kabel dengan colokan IC. Ada beberapa jenis kabel yang digunakan, yaitu konektor RJ45 berpasangan dengan kabel UTP STIP, konektor BNC berpasangan dengan kabel koaksial, dan konektor ST berpasangan dengan fiber optik. Hub. Hub adalah komponen jaringan komputer yang memiliki banyak sekali port colokan. Jumlah portnya mulai dari 8, 16, 24, sampai 32 port. Hub ini berguna untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation, server, atau perangkat lainnya. Hub ini sebagai jembatan untuk menghubungkan kabel-kabel dari berbagai perangkat server workstation. Kelima, switch. Switch sama seperti hub, yaitu sebagai jembatan untuk menghubungkan kabel-kabel dari berbagai perangkat. Tapi switch lebih pintar karena switch ini menganalisa paket data yang akan dikirimkan sebelum ke tujuan pengirim paket data. Switch ini memiliki kecepatan transfer data dari server ke workstation atau sebaliknya. Keenam, repeater. Repeater adalah komponen untuk memperkuat sinyal. Repeater ini digunakan untuk memperkuat jaringan internet, seperti jika kalian memasang router di dalam kamar kalian dan di lantai 2, dan untuk memperkuat jaringan yang ada di lantai 1 ataupun lantai 2, kalian dapat menggunakan repeater sebagai alat pengkencang sinyal internet yang kalian gunakan. Ketujuh, router. Router ini berguna untuk menyaring, mengfilter data yang keluar masuk di jaringan yang berdasarkan aturan atau protokol tertentu. Router ini bisa dibilang sebagai perangkat keras yang menghubungkan beberapa jaringan. Router sama seperti hub, switch yang dapat menghubungkan beberapa jaringan. Kedelapan, modem. Modem adalah sebuah perangkat yang berguna untuk mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal carrier. Modem juga bisa disebut penghubung jaringan LAN atau dengan internet. Penghubung jaringan LAN dengan internet. Kenapa bisa? Karena pengubahan sinyal informasi ke dalam sinyal carrier. Software dalam jaringan. Software dalam jaringan. Perangkat lunak atau yang disebut dengan software pada jaringan komputer di dalam host biasanya disebut TCM, Telecommunication Monitor, dan pada bagian front-end processor disebut Network Control Program. Mereka mempunyai fungsi-fungsi tertentu, yaitu untuk perangkat lunak dalam host memiliki fungsi untuk menetapkan pesan dalam suatu urutan tertentu berdasarkan prioritasnya, menghubungkan jaringan komputer dengan sistem manajemen database, melaksanakan fungsi keamanan dengan mempertahankan catatan log kegiatan dari setiap terminal dan memeriksa apakah suatu terminal tersebut berwenang untuk mengerjakan tugas yang diminta. Software pada jaringan front-end processor ini
memiliki fungsi untuk melaksanakan fungsi editing pada data yang masuk dengan memeriksa kesalahan dan mengatur kembali formatnya, memelihara statik dari pengguna jaringannya, dan memelihara file historis dari pesan-pesan yang dilaksanakan selama misalnya 20 menit terakhir di dalam penyimpanan sekunder. File ini dapat digunakan untuk memulihkan dari gangguan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.